Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid An-Nur, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat sekalian, rahimakumullah. Puji syukur tak terhingga kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya jualah kita bisa bertemu dan berkumpul lagi pada kesempatan waktu dan tempat masjid yang mulia ini dalam rangka membiasakan sembahyang berjamaah di masjid dan menghadiri pengajian agama, itu pada kitab At-Taqriratus Sadidah. Siapa yang ada kitabnya boleh dibawa. Ada 3 cara supaya qabul hajat. Yaitu pertama, mengabulkan hajat saudaranya. Karena dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa ia menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Jadi supaya qabul hajat kita, maka tunaikan hajat saudara kita. Misalnya ada orang besaruan makan malam ini, nah kita kabulkan hajatnya makanan. Jadi hajatnya terkabul, hajat kita terkabul ya, sama-sama pada gabul ngaranna itu. Jadi itu gabul hajat. Karena ada orang wahajat. Nah, itu pertama. Alhamdulillah, hadis Sahih Muslim, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Yang kedua, sembahyang hajat. Siapa punya hajat, hendaklah sembahyang hajat. Riwayat sembahyang hajat ini beberapa macam. Di antaranya yaitu rakaat pertama, kalau niatnya sahjako sembahyang hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah Fatihah pada rakaat pertama, ayat kursi. Pada rakaat kedua sudah Fatihah amanah Rasul. Kemudian pada sujud terakhir baca tasbih Nabi Yunus 40 kali. Beserta ada di dalam hatinya suatu hajat, maka niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kabul hajat, memperbanyak membaca ya zal jalali wal ikram bihurmati wajhikal karim. Kemudian tentukan satu hajat di dalam hati kita. Memperbanyaknya artinya dibanyaki membaca ya zal jalali wal ikram bihurmati wajhikal karim. Apalagi hajatnya dalam hati kita, wahai Allah Ta'ala, hamba ini punya hajat, yaitu supaya dapat ilmu, supaya dapat harta, supaya dapat pasangan, supaya dapat anak, supaya dapat pekerjaan dan lain-lain. Ya zal jalali wal ikram bihurmati wajhikal karim. Karena tersebut dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Alidhu biya zal jalali wal ikram." Lazimilah, rancakilah membaca ya zal jalali wal ikram. Dan kami pun pernah pribadi membuktikan suatu hajat, yaitu membaca ya zal jalali wal ikram bihurmati wajhikal karim, maka qabul hajat itu dalam hitungan hari.
Karena kita hidup tidak lepas daripada hajat. Adapun hajat kita ini dibicarakan kepada manusia, maka ditertawakan oleh orang. Lebih baik kita utarakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama tadi, menunaikan hajat saudara kita. Niat karena Allah taala, bukan niat supaya dibalas budi, karena belum tentu budi membalas. Jadi jangan balas budi, karena belum tentu budi yang membalasnya. Jadi menolong saudara kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita juga. Ini hadis sahih, itu pertama. Kedua, sholat hajat ini dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat. Sholat hajat tadi banyak caranya, itu salah satunya, yaitu membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali dalam sujud terakhir atau sesudah sujud. Riwayatnya itu ada sesudah sujud. Jadi munnya dalam sujud tadi kada ingat atau kada sampai 40, imbas salam kena dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kan berada dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, dan gelap perut ikan. Maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya itu semua orang beriman jika membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu, maka akan dikabulkan hajatnya, dilepaskan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya zal jalali wal ikram, hormati wasikal karim. Baca hajat harus bertasbih, bisa berhitung berapa kali dalam sehari. Niscaya Allah kabulkan hajatnya dan kami telah membuktikan. Ada juga bila bangun guring dalam kitab Hilyatul Aulia dari Ma'ruf Al-Qarhi. Orang siapa bangun dari tidurnya atau tidak mau tidur, kalau ia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa astaghfirullah Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahuma biyadik wa la yamlikuhuma ahadun siwa. Maka Allah perintahkan Sayyidina Jibril, wahai Jibril, tunaikan hajat hambaku. Jadi Jibril alaihissalam yang menunaikan hajat kita. Karena Sayyidina Jibril ini sesudah wafatnya para nabi, tak ada tugas kecuali menunaikan hajat segala hamba. Nah itu saja 3 atau 4 cara supaya hajat terkabul. Nah, 1 tadi menunaikan hajat saudaranya ikhlas karena Allah Ta'ala. 2, sholat hajat. 3, ya zal jalali wal ikram. 4, bangun guring membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa astaghfirullah Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahuma biyadik wa la yamlikuhuma ahadun siwa. Amalan bagus. Ada orang sugih kada beramalan, akhirnya tumbang tumbalik, maju mundur, bangkrut, bangkit lagi. Ada orang sugih beramalan ini kada mau bangkrut karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meneruskan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah. Yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf dari pengajian Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Madinah Al-Munawwarah. Qala hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup dan masih muda. Summa inna dinana al-islamiyya qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Fala yanbaghi lil muslimi an yabqa ba'idan an nuril ilmi, bal la budda an yaqtabisa min mizanin nubuwah,
Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Fal ilmu hayatul qulub minal amal wa misbahul basairi minal zulam. Kemudian bahwasanya agama kita Islam berdiri atas pondasi ilmu dan pengenalan. Berdiri atas pondasi ilmu dan amal. Jadi agama secara pribadi itu berdiri atas satu pondasi, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan ma'rifatnya, ilmu dan pengenalan. Dari ilmulah menjadi amal. Dari ilmulah menjadi akhlak. Dari ilmulah menjadi muamalah. Nah, jadi semua daripada ilmu. Jadi agama secara pribadi, di dalam diri pribadi berdiri di atas pondasi ilmu. Nah, adapun agama di dalam masyarakat yaitu berdiri di atas pondasi ekonomi. Nah, jadi kita percaya bahwa ilmu adalah pondasi agama. Itu bujur. Artinya agama ini tidak diketahui kecuali dengan ilmu. Nah, cuma agama ini tidak tersebar kecuali dengan dakwah. Kalau tidak ada yang mendakwahkan, tidak ada yang mengajarkan, maka tidak ada yang tahu. Maka berterima kasih kita kepada guru-guru kita, nah pun mendakwahkan ilmu, nah pun mengajarkan ilmu. Nah, kemudian agama kita berdiri atas beberapa pondasi. Yang pertama tadi ilmu. Kemudian yang kedua adalah dakwah. Di pondasi ini banyak. Ilmu yang terutama. Jadi kalimat bahwa agama ini berdiri di atas pondasi ilmu itu maksudnya yang terutama. Karena Islam saja rukunnya itu 5. Yang terutama adalah 2 kalimat syahadat. Jadi itu bujur aja. Maka demikian pula agama ini banyak pondasinya. Yang terutama adalah ilmu. Karena ada pondasi lain selain ilmu, yaitu dakwah, menyampaikan. Jadi dakwah itu tidak bisa dianggap remeh. Karena jika tidak disampaikan, maka ya tidak ada ilmu. Nah, jika tidak disampaikan kepada generasi berikutnya, maka generasi berikutnya tidak berilmu. Sama seperti barang. Barang itu ada, tapi misalnya di Palangkaraya. Tidak dibawa ke sini, maka tidak ada barang itu di sini. Maka demikian pula dengan ilmu. Ada di Makkah misalnya, atau ada di Madinah. Jadi ulama kita lah yang dengan lelahnya, dengan susah payahnya membawa agama itu ke negeri kita. Mulai perjalanan yang panjang, nah, mulai proses yang sangat panjang. Dan kita berisi Datu Seikung, Datu Kalampayan. Di mana Datu Kalampayan ini lebih fokus pada syariat. Itu ciri khas beliau. Bukan beliau tidak mengerti ilmu hakikat, tidak. Karena beliau juga mengarang kitab Kanzul Ma'rifah yang hanya 4 lembar. Nah, jadi Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad ini, memang beliau serius atau fokus pada syariat. Beliau mengarang Sabulal Muhtadin yang halamannya mungkin lebih dari 400 halaman. Dibanding dengan 4 halaman Kanzul Ma'rifah itu tidak ada bandingannya.
Di kitab syariat karangan Datu lebih 400 halaman. Ini versi dulu ya. Versi wah ini mungkin ribuan ya, tergantung cetakannya. Kita memakai versi dulu aja lah. Jadi Sabilul Muhtadin lebih dari 400 halaman. Adapun ilmu ma'rifat yang dikarang oleh Datuk Kalampayan itu hanya 4 halaman. Maka konsentrasi dakwah Datuk Kalampayan itu adalah pada syariat. Nah, pada syariat. Karena sekali lagi agama Islam itu berdiri di atas banyak fondasi, walaupun yang terutama itu adalah ilmu. Bagaimana ilmu tidak ada dakwah, tidak sampai. Bagaimana ilmu tidak ada ekonomi. Pengajian aja kita bulikan kena mencuntan, mencuri, ya tidak bisa juga. Jadi Islam juga berdiri di atas fondasi ekonomi. Nah, Islam juga berdiri di atas fondasi kesultanan atau pemerintahan. Karena Sayyidina Ali berkata, al-haqqu binizam, al-haqqu bila nizam, yaklibuhul batilu binizam. Kebenaran tidak masuk dalam sistem, ia akan dikalahkan oleh kebatilan yang masuk di dalam sistem pemerintahan maksudnya ini. Nah, jadi salah satu fondasi agama ini juga adalah pemerintahan atau kesultanan pada masanya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kesultanan itu lebih hebat dari Al-Qur'an dari segi implementasi agama. Jadi Al-Qur'an saja itu kan ilmu. Contoh ini kitab. Kitab ini ilmu. Kalau tidak ada yang mengajarkan, maka dia hanya seperti macan ompong, ya, atau seperti gorila yang dikarangkeng. Nah, jadi jasa para guru, jasa para ulama, jasa para dai itu mengeluarkan ilmu itu dari khazanahnya, dari perbendaraannya, jadi tersampaikan kepada kita. Nah, senjata walau sehebat apapun, tapi hanya di gudang, itu hanya akan menjadi barang rongsokan. Bukan menyamakan Al-Quran dengan senjata atau dengan macan ompong atau dengan apapun, itu hanya membandingkan pentingnya peran dakwah di dalam fondasi agama. Jadi suatu kegiatan walaupun kecil seperti mengadakan majelis di masjid ini bukan kita anggap kecil, tidak ya. Hanya perumpamaan. Suatu kegiatan walaupun kecil dalam rangka dakwah, maka itu sama dalam rangka memfungsikan Islam dalam fungsinya. Memfungsikan Islam dengan fungsinya. Kalau tidak dimajeliskan, tidak diceramahkan, tidak didakwakan, ya Islam tidak berfungsi. Sama seperti ya senjata yang istilahnya tidak berfungsi, sama dengan bahan makanan yang hanya ada di gudang, tidak akan menjadi apa-apa, akan busuk, istilahnya akan membusuk dengan sendirinya. Jadi dikeluarkanlah bahan makanan itu dari gudangnya sehingga menjadi manfaat. Dan yang membuat ilmu bermanfaat adalah para guru, para ulama, para dai. Walaupun mereka tak pernah minta penghargaan, istilahnya, tapi untuk kita mengetahui pentingnya peranan dakwah itu bagi ilmu itu sendiri. Jadi ada ilmu, ada dakwah. Kemudian ada ekonomi. Halo? Ada ekonomi. Salah satu fondasi Islam ini juga adalah ekonomi. Jadi sebenarnya 5 fondasinya ya. Ilmu,
dakwah, ketiga ekonomi. Siapa yang membiayai orang alim ini, siapa yang membuat masjid, siapa yang membelikan mic, membelikan kitab, mencetak kitab dan lain sebagainya. Ini juga ekonomi. Nah, salah satu pondasi agama ini adalah ekonomi. Dalam suatu bahasa yang kami bahasakan dalam kitab Syarah Sifat 20 dalam pembahasan ke-19 tentang wujud adalah tanamkanlah benih ma'rifat di bumi wujud. Ini salah satu judul bahasannya. Tanamkanlah benih ma'rifat di bumi wujud. Maksudnya apa? Apapun kegiatan kita, jadikan ia itu menjadi fasilitas bagi pengenalan kepada Tuhan. Kegiatan kita apakah? Jadikan itu fasilitas bagi orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bekerja, kita berusaha hanya untuk makan, maka akan habis sehabis makanan itu juga. Tapi bila kita berusaha agar usaha kita itu kita jadikan menjadi sarana, menjadi fasilitas orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha kita terkekal sekekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tanamkan benih ma'rifat pada bumi wujud. Nah, jadi ulang-ulangi supaya lebih jelas. Kita berusaha tujuannya gesan makan, habis dengan usaha itu dengan habisnya makan. Maksudnya habis manfaatnya. Usahanya mungkin masih lanjut. Jika kita berusaha, tujuan usaha hanya untuk makan saja, maka manfaat usaha itu habis imbah ditaguk, imbah ditelan. Habis sudah manfaatnya. Ya kan? Sesempit itu, sesederhana itu, dan sehina itu, ibaratnya kan, sesedikit itu. Tapi kalau usaha kita itu kita tujukan tujuannya itu untuk menjadikan usaha itu dijadikan fasilitas bagi orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sumbangkan ke masjid, ke majelis, ke kegiatan agama. Maka akan kekal usaha itu manfaatnya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi batu bata bagi kejayaan Tuhan, kejayaan Allah, bagi orang mengenal Allah. Menjadi batu bata pondasi orang sembahyang, orang mengenal wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya, mudah-mudahan bisa dipahami, yaitu menanam benih ma'rifat di bumi wujud. Nah, jadi ya itulah artinya. Ini kisah ekonomi ya. Jadi Islam berdiri pada pondasi ilmu benar, itu paling utama. Ilmu saja dia menjadi macan ompong. Mesti ada pondasi namanya dakwah. Islam berdiri juga di atas pondasi dakwah. Dakwah saja tidak berjalan tanpa ekonomi. Ya, mengajak orang kan kadang perlu ke warungan. Nah, itu dakwah artinya mengajak. Ayo sembahyang, ayo ke masjid. Masjid juga perlu ekonomi. Sembahyang juga perlu tukarakan karudungnya, mukenanya, tempat wudhunya. Nah, itu. Itulah yang kita jadikan ekonomi kita itu menjadi fasilitas bagi ma'rifat. Fasilitas bagi orang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal halal haram. Jadi sehingga usaha kita itu manfaatnya luar biasa, kekal dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keempat, pondasi agama. Jadi tadi ilmu, kemudian dakwah, kemudian ekonomi. Yang ketiga adalah kesultanan atau pemerintahan. Jadi agama kita ini berdiri pada pondasi ilmu, berdiri pada pondasi dakwah. Ilmu tanpa dakwah menjadi macan ompong. Berdiri pada pondasi ekonomi. Dakwah tanpa ekonomi barangkali
apa yang terjadi ya, tidak seru lah, kada ada makanannya, kada ada hiburannya. Kemudian berdiri pada pondasi pemerintahan. Jadi agama yang masuk atau dijalankan melalui sistem pemerintahan, maka lebih baik, walaupun Syiah misalnya, agama Islam walaupun Syiah, tapi menjadi pondasi dalam sistem pemerintahan, lebih baik daripada negara itu Islam Sunni tetapi sekuler, ketika Islam tidak ada masuk dalam sistem pemerintahan. Ini contoh saja, bukan membela Syiah, tidak. Yang dimaksud adalah masuknya Islam di dalam sistem pemerintahan, di dalam undang-undang pemerintahan, di dalam pergantian pucuk pimpinan, sebagaimana dalam sistem pemerintahan Iran misalnya, itu sistem Islam. Dia mereka pakai, ada 80 ulama, 80 ulama itulah memilih pemimpin tertinggi. Dan presiden hanya seperti Perdana Menteri yang mengatur pemerintahan, bukan memutuskan. Memutuskan dengan mengatur itu berbeda. Yang memutuskan adalah pimpinan tertinggi, yang mengatur adalah presiden atau Perdana Menteri. Nah, terakhir, 5 pondasi Islam ini seperti rukun Islam juga ya, adalah militer. Islam berdiri di atas pondasi ilmu yang utama, berdiri di atas pondasi dakwah, berdiri di atas pondasi ekonomi, berdiri di atas pondasi pemerintahan, terakhir berdiri di atas pondasi militerisme, yaitu ketentaraan. Maka Islam tidak dibentengi dengan ketentaraan, maka ya mudah digempur, istilahnya tidak ada kekuatannya. Dan bukan domain kita membicarakan itu urusan buan menteri dan pejabat saja. Itu saja, hanya sekedar wawasan. Maka benar bahwasanya agama Islam ini pondasinya adalah ilmu, maksudnya pondasi utama. Nah, dari ilmu menjadi akhlak. Jadi ilmu melahirkan akan akhlak. Yang dicari, yang diinginkan, yang dibuahkan oleh ilmu itu adalah akhlak. Maka orang berilmu tak ada akhlak seperti pohon yang tak berbuah. Nah, atau berbuah tapi buahnya itu masam atau sebagainya lah, tidak memberikan manfaat. Ada buah kan? Nah, itulah al-ilmu bila amalin asyajari bila samarin. Ilmu tak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Baik, maka tiada segianya bagi seorang muslim bahwa tinggal ia jauh daripada cahaya ilmu. Nah, jadi orang dahulu juga, orang-orang alim itu kampung bagaimana keadaan di kotanya aja. Nah, ada perguruan di Jepara masih hidup, namanya Kiai Hasbani atau Bah Hasbani, lebih 100 tahun, murid langsung oleh Bah Hashim Asy'ari. Sini di pelosok-pelosok dari zaman Belanda, karena dikejar-kejar oleh Belanda. Nah, jadi ke kampung-kampung, di kampung-kampung, ulama-ulama Rabbani ini di kampung-kampung, mencahayai kampung itu. Kada pengulama di kota-kota aja, kada. Nah, di ulama kota, nah, maka ulama-ulama kampung ini mereka yaitu tidak mengharapkan pemberian manusia. Bahkan mereka itulah yang memberi manusia. Lihat itu kelampaian adalah sidin berterimaan amplok tidak. Bahkan sidin yang membuka lahan perkebunan, ya, lahan pahumaan. Sidin juga nang begutung royong maulah sungai ngarnya Sungai Tuan hingga tembus ke Istanbul. Tidak ada sidin berterimaan amplok. Jadi memiliki izzah, memiliki harga diri, ibaratnya. Nah, kalau guru di kota
berterimaan amplop. Kalau guru di kampung malah memberi amplop istilahnya. Nah itu mungkin peribahasanya kasar ya. Tetapi yang lebih utama daripada ilmu dan dakwah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu. Ikhlas ini pondasi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ada perguruannya di Pakistan lebih 100 tahun hanyar meninggal. Jujur belum pernah bertemu, cuma banyak kekawanan yang mengadakan kajian online. Pernah menamatkan Bukhari ulun dengan beliau ini namanya Syekh Ghufranuddin As-Sawati. Syekh Ghufranuddin As-Sawati ini lebih 100 tahun usianya. Kalau datang ke wadah sidin bertamu atau menuntut ilmu untuk baca kitab, sidin lah yang memberi duit. Menurut cerita, bahkan lumayan angkanya itu 500 rupiah, entah berapa ini. Dan ulun pun menemui beberapa guru seperti itu, misalnya di Kedah di Malaysia ada tuan guru sudah wafat. Namanya Syekh Ahmad Muhammad Nur. Orang menyebut Pak Dimat atau apa ya. Ini ke sana dengan beberapa orang, malah sidin yang beri duit. Ulama senior, murid oleh Syekh Zakaria bilang, tidak jauh-jauh di mana Sarang, Jawa Tengah. Sarang Kabupaten Rembang. Jika kita ulun pernah berkunjung ke Gus Najih Maimun. Nah, ulun bercerita bahwa pernah bertemu ayah beliau dan seterusnya. Akhirnya beliau memberi duit. Nah, ini bagus. Nah, jadi tadi tidak siogianya seorang muslim bahwa tinggal ia jauh daripada cahaya ilmu. Nah, jadi setiap muslim hendaknya jangan jauh dari cahaya ilmu. Tapi tidak juga dipaksa, namanya penghidupan di suatu kampung, ibaratnya dipaksa harus pergi ke kampung yang lain. Maka dari sejak dulu ulama lah nang beuyuh ya kita berdakwah. Nah, ulun alhamdulillah menurut almarhum ayah itu pojok juga sidin mendatangi besok tidak raleh. Ke situ, ke sini, ke situ, ke sini. Dan arwah kai juga kai Ismail matan negara sidin ka bisa alat karena dihantakan mengislamakan tokoh adat di situ, lalu diminta jadi guru. Nah, bila hakun rutin sebulan sekali, maka dahulu kalau ada jalan yang kayak masa ini bang lah, jalan yang ulun lagi dahulu aja sakit, apalagi dahulunya lagi zaman arwah ayah, apalagi zaman arwah kai. Anggap aja jalan itu lebih sulit dari Kuala Kurun. Inilah kada peperakannya. Walaupun negara berapa ya kan. Nah, lalu bila hakun diberi tanah artinya cukup berkebun lah di situ dan seterusnya. Jadi memang ulama-ulama dahulu itu ya bakujuk bahasa kita menyampaikan ilmu. Bahkan tiada bahwa mengambil seseorang daripada timbangan kenabian. Timbangannya artinya bahagian yang daripada kenabian yaitu ilmu. Karena bahwasanya para nabi mereka tiada mewariskan dinar maupun dirham. Jadi nabi siapa aja ada boleh diwaris oleh ahli warisnya. Nah, jadi sugih dari warisan itu ada apa juga. Nah, ada usaha yang kita sugih dari warisan. Jadilah kita mandiri, bahkan lebih sugih dari orang tua. Ya ibarat kisah sugih banglah. Karena para nabi pun tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Hanyalah mereka itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Karena Nabi dalam suatu hadis bersabda, innamal ilmu bitta'allum.
Hanyalah ilmu itu belajar. Anak kiai belum tentu alim. Anak jawara belum tentu jago. Anak pejabat belum tentu menjadi politisi. Anak advokat belum tentu menjadi pengacara. Anak teknokrat belum tentu menjadi insinyur. Maka semua itu belajar, kecuali mereka belajar. Dan itu lebih mudah. Anak orang alim lebih mudah jadi orang alim karena mudah belajar. Anak orang menjual emas lebih mudah jadi penjual emas karena mudah belajar dari orang tua. Alhasil tetap belajar juga. Nah, anak maling lebih mudah jadi maling. Kuitan ya, kamu melajarin nah ini jadi maling. Jadi siapa aja tak ada ilmu walaupun nasabnya mulia maka tidak dihormati. Itu perkataan Imam Al-Haddad dalam apa ngaran kitab sirine? Ithafus Sa'il atau yang lainnya lah. Jadi jangan menghormati orang sayyid nang kada berilmu karena akan mencelakakannya. Ada maraska kita nyabangga dengan keturunannya, berjual keturunan, berjual nasab ilmu kadada. Jadi kita membuatnya bodoh istilahnya. Maka adalah kakak kami mulia Tuan Guru Haji Muhammad Bakhir. Beliau membuka madrasah sekolahan karena Nurul Muhibbin. Di situ buhan Sayyid Buanano ini gratis. Awan kitabnya ini bujur seperti itu. Supaya jangan mengandalkan nasab. Kalau orang mengandalkan ilmu, ya wajar hanya berisi ilmu. Orang sekolah itu penuh perjuangan. Sah-sah saja. Walaupun ya mengandalkan keilmuan kada pantas juga. Tapi lebih baik daripada mengandalkan nasab. Nah, dan tidak ada juga orang-orang dahulu itu menyuruh mengandalkan nasab bahkan mencegahnya. Kan orang dahulu waraknya itu pokoknya mengaji jangan berjual nasab, berjual kuitan, berjual silsilah. Itu panjanglah pembicaraannya. Dan dalam Sabilal Muhtadin juga disebutkan bahwa haram hukumnya jika kita ini diberi sesuatu atas sangkaan bahwa kita misalnya nasab mulia padahal kada, nah ini kada boleh. Kada boleh hukumnya. Sama kita disangka fakir padahal kada boleh. Kita disangka soleh padahal kada soleh. Nah, kita disangka keturunan yang baik padahal kada. Maka kada boleh kita menerima pemberian orang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita hidup menemui banyak ulama dan tidak ada yang mereka itu menganjurkan utamakan nasab, tidak ada. Jadi belajarlah sesuai sabda Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu belajar. Dan mereka hidup pada zaman dahulu banyak habaib. Almarhum ayah kami datang Habib ini biasa aja. Kalau pong berdiri menyambut kada, biasa aja. Jadi almarhum ayah kami itu tentu lebih alim dari ulun, dari kakak ulun. Lebih wara dan disaksikan oleh guru beliau Syed Amin Qutbi kealimannya, kesolehannya. Bila datang Habib biasa aja. Jadi kayak orang biasa saja. Artinya mereka memang mulia pada si Allah Ta'ala. Cuman ada dimulia-muliakan, takutnya tertipu istilahnya. Maka cukup orang-orang tua dahulu itu matukan atau pedoman bagi kita. Maka ilmu adalah hayatul qulubi minal ama.
kehidupan hati daripada buta. Kada berilmu ya buta apalagi kada ada ilmunya bahawar aja kita. Nah ranjah terus. Dan cahaya basair pandangan mata daripada kegelapan. Maka ilmu adalah suatu keniscayaan di mana harus kita tuntut, harus kita kaji. Wallahu a'lam. وقد حث الدين الإسلامي على تعلم العلوم كلها. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أخطأنا ما تعمدنا ما أسررنا ما أعلنا ما تعالى به منا المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أحينا وتوفنا مسلمين مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها واسع لهم فيها واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من قبر النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم بخلطاتهم وارزقنا برهم واجعل قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.